Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Inayati menerima dengan NIM 1A1 227 dari kelas A. Izin memaparkan penjelasan materi tentang senyawa fenolik dan senyawa flavonoid. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi fenolik dan flavonoid. Fenolik adalah senyawa yang mempunyai satu atau lebih gugus hidroksil yang menempel pada cincin aromatik senyawa fenolik. Sekurang-kurangnya memiliki satu gugus fenol. Terdapat kemungkinan banyak variasi gugus yang tersubstitusi pada kerangka utama fenol, sehingga kelompok fenolik memiliki banyak anggota fenolik. Dapat dikatakan lebih dari 8.000 jenis senyawa, dari yang paling sederhana dengan berat molekul kecil hingga senyawa kompleks dengan berat molekul lebih dari 30.000. Yang kedua ada flavonoid. Flavonoid adalah senyawa metabolit sekunder yang paling beragam. Sekitar 5-10% metabolit sekunder tumbuhan berbentuk flavonoid dengan struktur kimia dan peran biologi yang cukup beragam. Flavonoid banyak ditemukan dalam tumbuhan hijau kecuali alga, khususnya tumbuhan berpembuluh. Istilah flavonoid dipakai untuk menyebut senyawa-senyawa fenol yang berasal dari kata flavon, yaitu nama dari salah satu flavonoida yang terbesar jumlahnya dalam tanaman. Senyawa flavonoid ini memiliki kerangka 2 fenilkroman yang posisi orto dari cincin A dan atom karbon yang terikat pada cincin B. Dari 1,3 diaryl propana dihubungkan oleh jembatan oksigen sehingga berbentuk cincin heterosiklik yang baru. Senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol terbesar yang ada di alam, yang mengandung C15 yang terdiri dari atas 2 inti fenolat yang dihubungkan dengan 3 satuan karbon. Banyaknya senyawa ini disebabkan oleh berbagai tingkat hidroksilasi, simulasi atau glikosilasi pada struktur. Berikutnya itu ada klasifikasi. Secara umum senyawa fenolik dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, ada fenol sederhana terdiri dari 2 kelompok senyawa, yaitu kelompok asam fenolat dan coumarin. Yang kedua itu ada polifenol yang terdiri atas senyawa flavonoid dan non-flavonoid. Secara umum, klasifikasi flavonoid terdiri dari flavon, flavonol, flavanol, flavanon, anthocyanin, dan kalkon. Klasifikasi flavonoid ini tergantung pada perbedaan substitusi struktur flavonoid, dan perbedaan ini menyebabkan aktivitas farmakologi yang beragam. Selanjutnya ada identifikasi. Menurut strukturnya, semua flavonoid merupakan turunan senyawa induk flavon yang memiliki sejumlah sifat yang sama. Aglikon flavonoid pada tumbuhan terdapat dalam berbagai bentuk struktur. Semuanya mengandung atom karbon dalam inti dasarnya yang tersusun dalam konfigurasi Ce6, C3, dan C6. Itu 2 cincin aromatik yang dihubungkan oleh satuan 3 karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Kandungan total fenolik ekstrak ditentukan berdasarkan metode dengan beberapa modifikasi. Volin Ciocel-Tauregen digunakan seluruh percobaan. 250 ekstrak diencerkan tepat dalam metanol, dimasukkan ke dalam tabung reaksi, dan selanjutnya dicampur dengan 125 ml dari Volin Ciocel-Tauregen. Diencerkan ke dalam air suling 1:9 yang kemudian diinkubasikan selama 10 menit. 1 ml kemudian ditambahkan larutan Na2CO3 7,5%, kemudian dilanjutkan dengan inkubasi selama 30 menit dalam gelap. Sebelum diukur pada spektrofotometer, larutan asam galat digunakan sebagai standar. Kandungan flavonoid total ditentukan dengan menggunakan metode yang telah dimodifikasi. Campuran uji aluminium klorida atau AlCl3 dan quercetin digunakan untuk membuat kurva kalibrasi. Kurva kalibrasi dibuat melalui pengukuran absorbansi dari setiap pengenceran pada 415 yang digunakan spektrofotometer. Aluminium klorida, larutan
kalium asetat 10% dan 1 mili yang digunakan. Baik, yang terakhir gambaran proses biosintesis. Penentuan jalur biosintesis memungkinkan kita untuk memahami hubungan dan aliran dinamis dari senyawa yang ada di dalam sel hidup. Pemahaman tentang urutan biosintesis dapat membantu kita mengidentifikasi enzim dan gen, memahami hubungan antara organisme yang berbeda seperti simbiosis, interaksi tumbuhan serangga, dan lain-lain. Pemahaman tentang biosintesis adalah bagian dari pemahaman lengkap tentang biologi tumbuhan, ekologi, dan keanekaragaman hayati. Jalur biosintesis atau jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Kata biosintesis berasal dari dua kata dasar, yaitu bio yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam organisme hidup yang berbeda dengan reaksi di dalam laboratorium. Sintesis yang menunjukkan bahwa bahan awal yang sederhana direaksikan untuk membentuk produk yang lebih besar. Jalur biosintesis adalah ringkasan dari reaksi kimia ini dipecah oleh setiap langkah. Berikut saya paparkan gambaran proses biosintesis pada PowerPoint saya. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.